semangat, kita memuji Tuhan masuk ke gerbangnya ya. Ayo semua bangkit berdiri ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari yang indah, ku bersuka sebagai rakyatmu. Jadikan aku, oh jadikan aku, ku bersuka sebagai rakyatmu. Oh oh, jadikan aku, oh jadikan aku, ku bersuka sebagai rakyatmu. Pengen lakuin sekali lagi adik, biar lebih bergirang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari yang indah, ku bersuka sebagai rakyatmu. Jadikan aku, oh jadikan aku, ku bersuka sebagai rakyatmu. Oh oh, jadikan aku, oh jadikan aku, ku bersuka sebagai rakyatmu. Ku bersuka sebagai rakyatmu. Iya, semoga adik-adik di rumah semuanya bergirang ya dan sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kita ya. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita adik-adik semuanya dengan segera berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan masuk ibadah sekolah minggu kita. Kita akan bernyanyi selamat pagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi.
dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita buka kitab kita dari Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Udah pada buka belum? Kita baca bersama-sama ya. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan aku untuk melakukan firman-Mu itu. Amin. Ya, adik-adik semuanya masih duduk yang rapi? Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih. Siap. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Jalan serta Yesus. Yuk bangkit berdiri. Itambala B. Audo Tuhan Alamu Nini Tuhan Tak Alamoli Alam Nalegar Sumoliau
Paduahon lang malo nganomu anjaha lang malo usiran barang nahanai nagari atas pakunai turuni tano anggona gabi sisumbaho barang sidalusan. Tita patuluhon lang malo sebuton gorani naibata anggolang tiba jujurni ai homa uhurni do magira sagala namarhapungkon gorani. Kita papathon ingat ma manrobuan hari mingguin ibagas nono marima horjaon sagala horjamu tapi yang go ari papitonin ari parsani Jehovah nebatamu doin lang maloho mahorjai bagas sadarin barang anakmu pe barang borungmu pe barang narakon sedalahi barang narakon sedaboru age pinahanmu pe age siuta gan narohu tamu ai bagas nono mariando itompan bata langit pakon tano pakon laut hampa ganup isini dop ai masrando ia bani ari papitonin halani ai asei pasu-pasu naibata Jahoba ari parsarani ai anjahai robuhon. Tita palimahon, maningon pasangaponmu do nama torasmu ase martua ho anjaha dokaho manggulu banitano na binerehon na ibata mu hubang. Tita ke-6 ulang pemamunu ta papi Tuhan ulang hama baptis Paluhon ulang lang ho manakko Tita pasyahon ulang hora manaksihon hatana sotongon marimbang hasoman joma. Sapuluhon lang malo uhur-uhuranmu rumah ni hasomanmu anjaha lang malo uhur-uhuranmu urang rumah ni hasomanmu barang narakon sidalahi barang narakon sidaboru barang lombuni barang hudani barang ahape artani hasoman amin. Tadi kita sudah mendengar titah dan sekarang kita mau mendengar firman Tuhan adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi ya Kak. Kita mau nyanyi apa? Firman Tuhan ada di hatiku. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, ada dua hal yang harus disiapkan, yaitu yang pertama, siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. Lalu yang kedua, siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sudah siap semua? Sekarang kita mau mulai firman Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Engkau karena kami saat ini bisa bertemu ya Tuhan, walaupun melalui video ataupun media online.
Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami memohon Tuhan yang mengajari kami sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan diberitakan pada pagi hari ini, dan juga ajar kami supaya kami bisa duduk tenang dan disiplin untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mohon ampun ya Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami saat ini boleh layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 5. Sekarang adik-adik bisa cari dan buka Alkitabnya di Amsal 1 ayat 5. Sudah dapat semua? Ya, kita baca bareng-bareng ya, sesuai dengan aba-aba dari Abang Henry. Oke, 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari satu ayat. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi anak bijak. Adik-adik di sini tahu nggak apa yang dimaksud dengan bijak? Ya, yang dimaksud dengan bijak adalah seseorang yang mampu membedakan suatu hal yang benar dan yang salah. Jadi, kalau menjadi anak bijak adalah anak yang mampu membedakan sesuatu hal yang benar dan yang salah. Ya, mengerti adik-adik ya? Jadi, untuk hal yang benar itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan hal yang salah itu ada hal-hal yang sangat harus kita hindari untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan untuk menjadi anak bijak, ada hal yang paling utama yang harus adik-adik tahu. Anak bijak adalah anak yang takut akan Tuhan. Karena semua kebijaksanaan bersumber daripada Tuhan. Nah, jadi anak bijak adalah anak Tuhan yang menaati perintah-perintahnya. Dan ini bisa kita lihat melalui firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 7 ayat 24. Kita boleh buka sama-sama sekarang Matius 7 ayat 24. Ya, sudah dapat semua adik-adik Matius 7 ayat 24. Oke, kita baca sama-sama ya Matius 7 ayat 24. 1, 2, 3. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan lakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, benarkan adik-adik sesuai dengan firman Tuhan, anak yang bijak adalah anak yang mendengarkan dan menaati perintah Tuhan. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu, dan sekarang abang mau kasih tahu lagi seperti apa sih ciri-ciri anak bijak yang kita dapat ambil dari Amsal 1 ayat 5 ini. Ya, jadi ada 3 ciri-ciri anak bijak menurut Amsal 1 ayat 5. Yang pertama ialah mau mendengar. Untuk menjadi anak yang mau mendengar, adik-adik harus mempunyai kerendahan hati. Kalau anak yang sombong, dia susah untuk menjadi anak yang bijak. Ya, jadi anak yang bijak harus mau mendengar. Baik mau mendengar nasihat orang tua, mendengarkan guru saat belajar di sekolah, dan juga mau mendengar suara Tuhan yang bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan di Alkitab dan juga firman Tuhan yang dipelajari di sekolah minggu. Ciri anak bijak yang kedua ialah suka menambah ilmu. Anak bijak adalah anak yang mempersiapkan masa depannya. Lewat apa mempersiapkan masa depannya?
Yang pertama melalui pelajaran yang kita dapatkan di sekolah, yang kedua melalui belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Di sini siapa yang masih suka malas belajar atau malah lebih suka main handphone daripada belajar? Ya, adik-adik mulai sekarang jangan malas belajar lagi ya, supaya adik-adik bisa menjadi anak Tuhan yang bijak dan juga anak Tuhan yang pintar di masa yang akan datang atau masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke ciri anak bijak yang ketiga. Ciri anak bijak yang ketiga ialah berbicara dengan kasih. Anak bijak adalah anak yang berbicara dengan sopan, lemah lembut, dan juga berbicara dengan penuh kasih. Bukan anak yang berbicara sambil marah-marah, merengek-rengek, atau sambil ngambek. Ya adik-adik, apalagi kalau adik-adik berbicara dengan bahasa yang kotor dan tidak sopan. Itu bukan ciri-ciri anak yang bijak. Ya adik-adik sudah tahu ya, itu adalah 3 ciri anak bijak menurut Amsal 1 ayat 5. Kita ulangi lagi ya. Ciri-ciri anak bijak yang pertama menurut Amsal 1 ayat 5 ialah mau mendengar. Yang kedua ialah suka menambah ilmu. Yang ketiga ialah berbicara dengan kasih. Ya adik-adik bisa ingat dan adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling utama ialah anak bijak adalah anak yang takut akan Tuhan dan melakukan semua perintah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, yang bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan di Alkitab dan juga firman Tuhan yang bisa dipelajari di sekolah minggu. Ya adik-adik, seperti itulah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini walaupun singkat, tapi abang harap adik-adik bisa mengerti dan bisa mengingatnya. Sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ya adik-adik siapkan Alkitabnya. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 9 ayat 10. Kita buka ya, abang juga cari dulu Amsal 9 ayat 10. Ya, adik-adik sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya Amsal 9 ayat 10. Oke, 1, 2, 3. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang kudus adalah pengertian. Ya adik-adik, hafalan pada pagi hari ini sedikit dan abang harap adik-adik bisa menghafalnya. Nah sekarang kita masuk ke dalam tugas. Tugas yang pertama adalah adik-adik merekam melalui video ketika adik-adik sedang mengucapkan ayat hafalan. Yang kedua tugasnya ialah adik-adik menuliskan 10 nasihat dari orang tua yang diberikan kepada adik-adik. Mungkin bukan cuma dengan orang tua, bisa juga nasihat opung kepada adik-adik. Nah adik-adik tuliskan itu dalam selembar kertas. Nah nanti hasilnya adik-adik fotokan dan dikirim ke abang atau ke grup guru sekolah minggu atau grup sekolah minggu ya. Adik-adik bisa tanyakan sekarang kepada mama, kepada papanya atau kepada opungnya, apa aja sih 10 nasihat yang mereka berikan kepada adik-adik. Ya, sudah paham ya adik-adik? Abang tunggu tugasnya sampai nanti malam jam 9 malam. Oke, abang tunggu tugasnya sampai jam 9 malam. Firman Tuhan pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelumnya kita mau menutup firman Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang bisa kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan Tuhan, biar kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa kami ingat dan kami bisa lakukan dalam
kehidupan kami sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Kami pada pagi hari ini belajar mengenai menjadi anak bijak. Anak bijak adalah anak yang mau mendengar, anak bijak adalah anak yang suka menambah ilmu, dan anak bijak adalah anak yang berbicara dengan kasih. Dan juga yang paling utama Tuhan, anak bijak adalah anak yang takut akan Tuhan. Anak yang mau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih ya Yesus untuk kesempatan pagi hari ini bisa berbagi firman Tuhan dengan adik-adik. Dan juga Tuhan, berdoa juga supaya kami semua bisa diberikan kesehatan terus oleh Tuhan Yesus. Apalagi sekarang masih berkeliaran virus corona, biar kiranya kami boleh terhindar dari virus tersebut. Di atas segalanya Bapa, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami saat ini boleh layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Siapkan persembahan kalian semua. Sudah siap? Angkat persembahan kita dan ucapkan, Apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari satu lagu, Marilah Kawanku. Yuk adik-adik, sekarang kita akan doa persembahan dan doa penutup. Sama-sama semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Bapak, kalau kami boleh sama-sama beribadah walaupun dengan jarak jauh, tapi kami ini boleh beribadah dengan baik di rumah kami masing-masing. Dan saat tadi kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama Bapa. Dan juga Tuhan, terima kasih tadi kami sudah mendengar firman-Mu dari kakak-kakak sekolah minggu kami. Biar firman yang telah diberikan boleh menjadi pedoman bagi adik-adik sekolah minggu kami dan boleh dijalankannya dalam kehidupannya sehari-hari Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami dalam seminggu ini, dalam setiap kegiatan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati kami agar kami dijauhkan dari segala virus dan dari segala sakit penyakit Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Sama-sama kita berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, anami hadanu, pasada gunami, asetuan benu, sengkoi konami, salah karena dosa, doa hasomanami, doa Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik.